Halo, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran sejarah dan kita bersyukur pada kali ini kita bertemu masih dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Semoga penjelasan dalam video ini nanti akan dapat berguna bagi kalian dan dapat membantu kalian untuk semakin mengerti dan memahami tentang masa penjelajahan samudra, terutama pada bagian penjelajahan bangsa Belanda. Apabila ada yang baru, silahkan dicatat, dan apabila ada yang penting, silahkan dicatat. Selamat menyimak. Latar belakang Belanda melakukan penjelajahan samudra. Adapun yang menjadi latar belakang dari Belanda melakukan penjelajahan samudra adalah yang pertama, bahwa selama abad ke-16 Portugis menyembunyikan wilayah pusat rempah-rempah. Pada abad tersebut, Portugis melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah dengan menyembunyikan peta perjalanan ke Nusantara atau ke Hindia yang merupakan pusat dari rempah-rempah. Namun begitu, pedagang-pedagang Belanda masih merasa beruntung karena pedagang-pedagang Belanda bisa ikut berdagang dan menyebarkan rempah-rempah ke wilayah seluruh Eropa, terutama mereka dari Eropa Selatan dan mendistribusikannya ke Eropa bagian utara. Dan kemudian nanti faktor yang pertama ini akan diperkuat dengan faktor yang kedua, yaitu pada tahun 1590 terjadi peperangan antara Spanyol dengan Belanda. Pada waktu itu Belanda masih merupakan vasal atau kerajaan bawahan dari Spanyol. Atau dengan kata lain, pada saat itu Belanda menjadi wilayah jajahan Spanyol. Dan dalam perang tersebut Belanda harus menghadapi kesatuan antara Spanyol dengan Portugis. Karena sebelumnya Spanyol berhasil menaklukkan Portugis, terutama wilayah Lisabon, berhasil dikuasai oleh Spanyol. Dan kemudian dengan adanya kejadian perang ini, nanti pedagang-pedagang Belanda akan dilarang untuk berdagang di Lisabon. Tentunya hal ini akan mendorong semangat dari pedagang-pedagang Belanda untuk mencari cara bagaimana bisa sampai ke pusat rempah-rempah. Faktor yang ketiga, pada tahun 1593, Petrus Plancius menerbitkan peta rute perjalanan ke Hindia. Dan para pedagang Belanda berkumpul kemudian merencanakan secara rahasia untuk membuktikan peta yang dibuat oleh Petrus Plancius ini. Maka kemudian mengirim Cornelis de Houtman pergi ke Lisabon untuk mencari keterangan yang jelas, yang pasti, yang berkaitan dengan peta rute ke Hindia Timur yang dibuat oleh Petrus Plancius. Beruntung sekali pada September 1594, Jan Huygens Linschoten ini pulang dari Goa India sebagai karena dia selesai masa tugasnya di Goa India. Lalu dia memberikan atau membuat jalur
perjalanan dari Eropa ke Nusantara ini dengan pedoman peta dari Petrus Plancius dan kemudian diberi keterangan-keterangan yang lebih detail lagi. Dengan berbekal pengetahuan yang didapat dari Cornelis de Houtman, kemudian beberapa pedagang Belanda membentuk Compagnie de Verre, yang kemudian nanti akan memutuskan untuk memulai era penjelajahan ke dunia timur, ke pusat rempah-rempah. Demikian mengenai latar belakang Belanda melakukan penjelajahan samudera. Sebagai tokoh pertama dari penjelajah samudera bangsa Belanda adalah William Barents. Barents lahir di Pulau Terschelling pada tahun 1550 dan kemudian pada tahun 1594 Barents berlayar untuk pertama kali untuk mencari dunia timur. Namun nanti Barents dalam pelayarannya akan mengambil rute ke arah utara. Berbekal pengetahuan yang dikembangkan oleh Kopernikus yang menyatakan bahwa bumi adalah bulat, maka Barents percaya bahwa apabila berlayar ke arah utara, maka nanti dia juga akan sampai ke dunia timur. Namun yang tidak diketahui oleh Barents adalah bahwa ternyata di utara terdapat kutub. Ya. Lautan-lautan membeku menjadi es. Dan benar saja, nanti kapal Barents akan terhimpit gunung es. Sesampainya Barents di Pulau Novaya Zemlya. Maka kemudian Barents terpaksa harus mendarat di Pulau Novaya Zemlya, sebuah pulau yang merupakan bagian wilayah dari Uni Soviet. Dan kemudian Barents bersama 4 temannya yang lain nanti akan meninggal di pulau tersebut pada tanggal 20 Juni 1597 karena sakit yang diakibatkan oleh adanya cuaca yang dingin dan perbekalan yang sudah tidak ada lagi, sudah habis. Itu William Barents. Lalu untuk mengabadikannya selat di antara benua Eropa dengan Pulau Novaya Zemlya ini akan dinamai dengan Selat Barents. Kemudian jelajah Belanda yang kedua adalah Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman pada tanggal 2 April 1595 mulai berlayar dari Amsterdam bersama rekannya Peter Keyser. Dia berlayar dengan membawa 4 kapal, kemudian 249 awak, 64 pucuk meriam, dan Cornelis de Houtman karena takut dengan pelaut-pelaut Spanyol dan Portugis, maka nanti dia akan mengambil rute mengarungi Samudra Atlantik di bagian tengahnya, lalu menuju ke arah selatan sampai ke benua Afrika, dan kemudian sesampainya di ujung benua Afrika, Cornelis de Houtman akan berputar ke kiri
ke arah timur dan kemudian sempat singgah di Pulau Madagaskar, lalu ke dunia timur, menjelajahi Samudra Hindia, dan kemudian memasuki Selat Malaka, dan nanti akan mendarat di Banten pada tanggal 27 Juni 1596. Yang menarik dari perjalanan Cornelis de Houtman adalah bahwa dari awal perjalanan atau dari awal pelayaran sudah menemui banyak masalah. Pada awal pelayaran, anak buahnya banyak yang terserang sakit sariawan. Kemudian banyak yang terserang penyakit. Dan kemudian nanti di atas kapal akan terjadi banyak perselisihan yang berakhir dengan pembunuhan. Sehingga nanti di dalam kapal Cornelis de Houtman ada penjara yang untuk memenjarakan teman-teman mereka sendiri. Lalu yang menarik yang lainnya dari perjalanan Cornelis de Houtman adalah ketika singgah di Madagaskar. Persinggahan yang direncanakan hanya sebentar, nanti dengan terpaksa Cornelis de Houtman akan singgah selama 6 bulan di Madagaskar. Karena terlibat suatu masalah di Madagaskar. Namun begitu, pada akhirnya dengan mengarungi Samudra Hindia, akhirnya Cornelis de Houtman sampai di Banten. Sesampainya di Banten nanti akan diterima dengan baik oleh masyarakat Banten. Namun pada akhirnya lama-kelamaan karena sikap yang kurang sopan dan tidak menghargai adat kebudayaan rakyat Banten, maka kemudian Cornelis de Houtman diusir dari Banten. Dan kemudian nanti akan melanjutkan ke bagian utara Laut Jawa, dan kemudian akan sempat bermasalah di Madura karena anak buahnya beberapa ditahan, dan kemudian de Houtman terpaksa harus menjamin membayar denda kepada orang-orang Madura untuk membebaskan teman-temannya. Dan pelayaran de Houtman ini hanya mampu membawa pulang ke negeri Belanda hanya beberapa pot lada. Namun demikian nanti de Houtman akan melanjutkan pelayaran yang kedua dan juga sampai ke Indonesia juga, sampai ke Pulau Nusantara. Tetapi nanti ketika sampai di Aceh, Cornelis de Houtman akan terlibat peperangan dengan pasukan Inong Balek di Aceh yang dipimpin oleh Malahayati pada tanggal 11 September 1599. Dan dalam peperangan tersebut nanti Cornelis de Houtman akan meninggal di atas geladak kapalnya dalam duel 1 lawan 1 melawan Malahayati. Itu akhir dari perjalanan Cornelis de Houtman, berakhir di Aceh pada tanggal 11 September 1599. Kemudian penjelajah yang ketiga dari bangsa Belanda adalah Jacob van Eyck. Van Eyck bersama dengan dua rekannya, Van Warwijk dan Van Heemskerk, ini nanti akan membawa 3 kapal yang pernah dibawa oleh Cornelis de Houtman, yaitu Mauritius, dan 2 kapal lainnya adalah Hollandia dan Friesland. Van Eyck bersama rekannya mulai berlayar pada tanggal 1 Mei 1958 dari Amsterdam.
Dan seperti The Hotman, dia akan menempuh jalur untuk menghindari pelaut-pelaut Portugis dan pelaut-pelaut Spanyol, maka dia mengarungi Samudra Atlantik di bagian tengah-tengahnya, seperti The Hotman menuju ke selatan, lalu nanti sama dengan The Hotman sampai di ujung selatan benua Afrika akan berputar ke kiri, dan kemudian nanti akan singgah di Madagaskar untuk mengisi perbekalan dan kemudian melanjutkannya ke Banten. Di Banten sempat singgah beberapa saat lamanya, karena kemudian nanti di Banten, Sultan Banten akan meminta kepada Van Nex agar membantu menyerang Palembang. Dia sendiri sampai di Banten 28 November 1598 dan belajar dari pengalaman Cornelis de Houtman, Van Nex nanti akan lebih santun, lebih sopan, dan kemudian tadi diminta bantuan oleh Sultan Banten untuk menyerang Palembang karena untuk membalas atas kematian Sultan Maulana Muhammad. Dan Sultan Banten nanti akan berjanji untuk mengisi 2 kapalnya penuh dengan lada. Dan misi itu berhasil. Kerjasama antara Banten dengan Van Nex berhasil menyerang Palembang. Dan kemudian Sultan Banten menepati janjinya dengan mengisi penuh 2 kapal Van Nex dengan lada. Lalu dari Banten rombongan dipecah. Van Barwijk diminta pulang ke Amsterdam. Lalu nanti meminta Van Heemskerck berlayar ke Banda. Dan Van Nex sendiri nanti akan sampai di Maluku, berlayar di Maluku. Nanti sesampainya di Maluku, Van Nex akan mencoba mengadakan perdagangan dengan rakyat Maluku, dan rakyat Maluku menerima dengan antusias barang-barang yang dibawa oleh Van Nex, yang berupa perisai dada, topi, kemudian barang-barang lain yang dibawa dari Eropa. Ini antusias dibeli oleh rakyat Maluku. Dan kemudian Van Nex lalu berhasil memborong 600.000 pon lada, lalu kemudian 250.000 cengkeh, 20.000 pon pala, kemudian 200 pon bunga pala, dan 100 pon cabai Jawa. Dengan hasil yang gemilang tersebut, Van Nex pulang ke Amsterdam menggunakan rute perjalanan ketika dia berangkat. Dan keuntungan yang didapatkan dari Van Nex setelah mengadakan perjalanan ini adalah 399%. Sebuah keuntungan yang luar biasa sekali. Itu keberhasilan Van Nex. Lalu yang keempat, penjelajah bangsa Belanda yang keempat adalah Abel Tasman. Abel Tasman nanti akan memulai perjalanannya pada tahun 1642 dan 1664. Abel Tasman adalah seorang pedagang yang masuk dalam kongsi dagang VOC, dan kemudian mengadakan perjalanan. Ia sampai di Tasmania yang berada di bagian selatan Australia, dan kemudian menuju ke Selandia Baru. Dan Abel Tasman merupakan pedagang yang menjadi pelaut dan berhasil memetakan wilayah Australia. Lalu untuk menghargainya, kemudian
pulau yang disinggahinya di sebelah selatan Australia akan diberi nama Tasmania. Abel Tasman sendiri nanti akan menghabiskan hidupnya di Batavia. Dan kemudian sampai akhir hayatnya, sampai meninggalnya, Abel Tasman meninggal di Batavia. Demikian mengenai penjelajahan bangsa Belanda. Dan semoga apa yang sudah dijelaskan dalam presentasi ini bisa membantu kalian untuk mempelajari atau mendapat hal-hal yang bisa kalian manfaatkan dalam belajar, terutama sekali materi mengenai penjelajahan bangsa Belanda. Saya ucapkan terima kasih. Salam sejarah.